Pemirsa, Macquarie University Australia, MNC Group, dan MNC University resmi menjalin kerjasama untuk mencetak lulusan yang berkontribusi besar terhadap pembangunan bangsa dan negara. Kerjasama ini mencakup pertukaran dosen dan mahasiswa, kesempatan magang, program filantropi, riset gabungan, hingga konferensi. MNC Group dan MNC University menjalin kerjasama dengan Macquarie University, salah satu universitas terbaik di Sydney, Australia. Universitas ini terkenal dengan kedalaman riset, bisnis, teknologi, dan ilmu kesehatan. Sejumlah program dikerjasamakan melalui penandatanganan MOU antara Executive Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo dan Profesor S. Bruce Donton, Vice Chancellor and President Macquarie University. The collaboration between our two organisations has many benefits, particularly international cooperation and collaboration. We live in a truly globalised world, and we are very committed to collaborating with international organisations who have a like mind about their commitment to bettering the economies of their local countries and the world, and providing education and research to assist. Apalagi banyak mata pelajaran yang hampir sama mata kuliahnya. Jadi tadi ada teknologi, kemudian ada media yang juga basis kekuatan daripada MNC Group ya. Jadi banyak sinergi yang bisa dihasilkan. Nanti kami juga merencanakan bangun kampus besar di Lido ya, di sana akan luas. Jadi bisa membangun satu kampus yang end to end. Kerjasama ini membuka peluang bagi MNC University untuk meningkatkan mutu pendidikan dan lulusannya, karena akan ada pertukaran mahasiswa dan dosen, kesempatan magang, hingga riset gabungan. Dalam masa studi para mahasiswa, mereka juga diberi kesempatan untuk nyemplung gitu ya ke dalam dunia kerja, di mana mereka bisa melihat apa yang perlu mereka develop, dan mereka bisa develop bukan hanya skill-skill yang mungkin hard skills yang mereka pelajari di kelas, tapi juga soft skills. Bersama MNC University, Macquarie University bertekad untuk mengembangkan program-program yang dapat berdampak bagi masyarakat secara lebih luas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bagi pecinta pembaca buku, kini dapat bergembira, pasalnya di Surabaya, Jawa Timur terdapat perhelatan Bazar Buku Internasional. Di masa liburan sekolah, Bazar Buku Internasional yang bertajuk Big Bad Wolf kembali hadir di kota Surabaya. Bazar ini digelar di Jawa Timur Expo, Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Beragam jenis buku dari buku anak-anak hingga novel disajikan dalam pameran ini. Selain menjual aneka ragam buku, acara ini juga menggelar acara mendongeng untuk anak-anak. Bazar buku ini rencananya akan digelar hingga 18 Juli mendatang dan akan berlanjut di beberapa kota, yaitu Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta. Lalu bagaimana antusias pengunjung Bazar Buku Internasional di Surabaya? Sudah ada rekan kami Maria Elizabeth di sana. Selamat siang Maria, seperti apa keramaian di sana dan bagian buku apa yang paling banyak diburu warga? Ya, selamat siang Wilson. Saat ini kami berada di Jatim Expo Exhibition and Convention. Di tempat ini telah berlangsung Bazar Buku Internasional, yaitu Big Bad Wolf. Dalam ajang Bazar buku ini dijual beraneka ragam buku dari ratusan hingga ribuan judul buku. Buku apa saja yang salah satunya ada di ajang Bazar ini, yaitu bagi Anda pecinta kuliner, di sini ada beberapa buku dari chef internasional, yaitu mulai dengan makanan Spanyol, makanan Itali, dan makanan seluruh dunia ada di buku di bagian seksi kuliner ini. Tidak hanya buku-buku kuliner, juga di sini banyak sekali buku-buku anak-anak. Buku-buku yang mengajarkan edukasi dengan ilustrasi gambar yang sangat menarik. Dan saat ini pula di panggung Activity Center ada juga berbagai macam activity, yaitu seperti mendongeng ataupun bermain untuk anak-anak. Bazar ini berlangsung tepat sekali saat masa liburan anak-anak sekolah, dan pengunjung yang tampak di belakang saya saat ini adalah keluarga, yaitu ibu bapak beserta anak-anaknya. Mereka asik sekali memilih buku yang mereka sukai. Ajang Bazar Buku Internasional ini akan digelar sampai nanti tanggal 18 Juli 2022. Bagi Anda yang pecinta buku, silakan datang ke Jatim Expo saat ini. Kembali ke studio bersama Wilson. Baik, informasi yang menarik untuk warga Surabaya. Terima kasih Maria Elizabeth, selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, sebuah komunitas peduli sampah di Kabupaten Magetan memiliki cara menarik untuk kampanye peduli sampah. Nah, komunitas Bank Sampah ini akan mengganti 5 botol air mineral bekas dengan 1 lusin buku dan juga alat tulis kepada siswa. Memasuki tahun ajaran baru 2022-2023, komunitas Bank Sampah Sapun Jagat di Magetan, Jawa Timur memiliki cara menarik untuk mengurangi beban biaya sekolah. Caranya dengan menukarkan sampah 5 botol mineral dengan seperangkat alat tulis. Hal ini pun disambut baik para siswa yang segera ikut menukarkan sampah dengan seperangkat alat tulis di kantor Bank Sampah Sapun Jagat di Desa Ringin Agung, Kecamatan Magetan, Jawa Timur. Siswa sekolah yang datang menukarkan sampah dengan seperangkat alat sekolah seperti buku, penggaris, ballpoint, pensil, dan juga alat penghapus. Selain menukar sampah, para siswa juga diajak merangkai meja dan kursi yang berbahan dasar dari botol air mineral. Para siswa pun senang karena bisa belajar mengelola sampah dan meringankan biaya sekolah. Apa ini, Dek? Buku, pulpen, pensil, sama penggaris. Tadi bawa apa? Membawa botol bekas. Pemirsa, tim nasional Indonesia membuka perjalanan di fase grup A FIBA Asia Cup 2022 dengan kemenangan meyakinkan. Menghadapi Arab Saudi, Indonesia yang unggul sejak awal game menang dengan skor akhir 80-54. That kind of contact is an easy call for the officials. Yeah, Grahita was almost like, what are you doing? How about this? Tim nasional Indonesia membuka perjalanan di fase grup A FIBA Asia Cup 2022 dengan kemenangan meyakinkan melawan Arab Saudi di Istora Senayan, Jakarta. There's the lob, Bolden brings it down. Caballero rebounding it and then attacking. Arab Saudi tidak mampu memberi perlawanan. Mohamed Al-Marwani seorang diri mencetak 2 digit poin dengan 15 poin. Now he gives a bounce pass. And Al-Marwani. The time is on their side right now. Marques Bolden menjadi faktor terbesar kemenangan Indonesia. Flushes it. He wanted the air. Bolden yang baru sembuh dari cedera bermain lepas di hadapan pendukung timnas dan tampil dominan dengan double-double 32 poin dan 16 rebound selama 37 menit bermain. It's really no pressure. I mean, we know that they're on our side. So if we was in a hostile environment where, you know, they didn't like us, then it would be different. But we have no pressure at all. I mean, we've been working in Jakarta all summer now. And so, like I said, we were just excited to show them what we've been working on. Kemenangan 80-54 Indonesia atas Arab Saudi ini menjadi bekal misi timnas ke-8 besar. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Yordania pada Kamis mendatang. Pemirsa, usai jeda kami akan ajak Anda ke Yogyakarta untuk menikmati nasi batok kelapa. Penasaran ya seperti apa kenikmatannya? Kami hadirkan usai jeda berikut.